Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Hari ini nih kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya simple banget, tapi ternyata, wah rumitnya minta ampun secara matematis. Hahaha, iya betul. Tentang gimana cara bagi kue secara adil. Persis. Dan kue di sini luas ya, artinya bukan cuma kue tart ulang tahun kan? Oh jelas bukan. Bisa apa aja sumber daya yang bisa dibagi, tapi nilainya tuh beda-beda buat tiap orang. Oke. Nah, panduan kita kali ini bab 15 dari buku Mastering Game Theory. Fokusnya pas banget, pemotongan kue dan keadilan. Ini masuknya ke teori permainan kooperatif ya. Betul, sering agak terpinggirkan dibanding yang kompetitif, tapi sebetulnya menarik banget. Di pengantar bukunya juga disebut, ini topik favorit mahasiswa. Justru itu, kemampuan kerjasama dan bagi-bagi secara adil ini kan inti dari banyak hal ya. Banget. Dari skala rumah tangga sampai ya hubungan antar negara. Bab ini ngasih kerangka pikir yang oke banget. Nah, jadi misi kita hari ini, kita coba ngertiin gimana sih teori permainan itu mikirin soal keadilan pas bagi-bagi. Bukan cuma soal porsinya sama rata atau gimana, tapi lebih ke prosesnya. Gimana biar semua merasa, oke ini udah bener. Atau minimal, wajar lah menurut mereka sendiri. Siap, ya kita bedah? Siap, mari kita mulai dari dasarnya dulu ya. Masalah pemotongan kue ini model klasik buat bagi sumber daya yang sifatnya heterogen. Heterogen, maksudnya? Artinya, yaitu tadi, bagian yang beda dari kue bisa punya nilai yang beda banget buat orang yang beda. Kayak kue Black Forest deh. Ada yang incer cherry-nya aja, Ada yang suka krimnya doang. ada yang mau kuenya aja. Terus asumsinya sumber daya ini bisa dibagi terus-menerus, continue gitu. Biar gampang, kita sering bayanginnya pakai interval angka, dari 0 sampai 1. Jadi kayak garis 0, 1. Oke. Jadi ini bisa tanah warisan gitu ya? Kan lokasi beda, nilai beda. Atau slot waktu siaran radio. Prime time sama bukan kan beda. Tepat, bisa juga pembagian tugas di tim proyek. Kan ada yang susah, ada yang gampang. Selama bisa dibagi dan nilainya beda buat tiap orang, model ini relevan. Nah, tiap pihak itu kita sebut pemain I punya yang namanya fungsi utilitas. Utilitas, kepuasan gitu ya? Iya, semacam itulah fungsi penilaian. Kita simbolkan VI. Ini ngukur seberapa senang atau bernilai sih potongan I buat pemain I. Jadi VAI. Ada asumsi teknisnya sih, kayak nilainya nggak mungkin negatif, terus diaditif. Aditif, maksudnya kalau dapat 2 potong kecil, nilainya tinggal dijumlah gitu. Jadi kan licin banget ya. Apa yang adil buat saya belum tentu adil buat Anda. Gimana teori permainan ngatasin ini? Pakai ukuran apa biar jelas? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Teori permainan sadar kok soal ini. Makanya dia nawarin beberapa definisi adil yang lebih presisi. Yang paling dasar itu namanya proporsionalitas. Proporsionalitas, oke. Gini, kalau ada N orang yang mau bagi-bagi, pembagiannya itu proporsional kalau tiap orang dapat potongan yang menurut penilaian dia sendiri, nilainya itu minimal 1N dari nilai total seluruh kue. Oh, jadi kalau bertiga, minimal saya merasa dapat sepertiga dari nilai kue keseluruhan versi saya. Tepat. Secara matematis, VAI sama dengan 1N buat tiap pemain I. Ini standar minimal lah ya, semua dapat jatah sesuai jumlah pemain. Dan kabar baiknya, proposisi 15.1 di buku ini bilang, pembagian proporsional itu selalu mungkin dicapai. Selalu mungkin. Wah, bagus dong. Tapi, apa itu cukup? Saya bisa aja dapat bagian yang menurut saya, ya udah 13. Tapi saya lihat potongan Anda kok kayaknya lebih enak gitu. Iya kan? Rumput tetangga selalu lebih hijau. Nah, itu dia. Anda nangkap masalah berikutnya. Makanya ada kriteria kedua yang lebih kuat. Namanya bebas iri atau envy freeness. Bebas iri. Oke, ini kedengaran lebih fast. Pembagian itu bebas iri kalau nggak ada satupun pemain yang lebih suka potongan orang lain dibanding potongannya sendiri. Jadi buat setiap pemain I, dia harus merasa VAI itu lebih besar atau sama dengan VAJ. Untuk semua pemain lain, J. Udah cukup bagus buat saya. Pasti lebih dari 1N lah minimal. Tapi sebaliknya belum tentu. Ini poin penting. Aha, jadi bebas iri ini kayak level keadilan yang lebih tinggi ya, lebih nyambung sama rasa adil yang beneran gitu. Terus hubungan antara proporsional sama bebas iri ini gimana?
apalagi kalau jumlah orangnya berubah. Nah, ini salah satu bagian paling keren menurut saya di bab ini. Proposisi 15.2 bilang, kalau cuma ada 2 orang, N sama dengan 2, pembagian yang proporsional itu pasti sekaligus bebas iri. Oh ya, kok bisa? Coba pikir, kalau saya merasa dapat minimal setengah, Anda juga merasa dapat minimal setengah. Nggak mungkin kan saya iri sama punya Anda atau sebaliknya? Kan totalnya cuma 100%. Kalau saya dapat 50% versi saya, ya sisanya 50% versi saya. Kalau Anda ambil yang sisa itu dan merasa itu 50% atau lebih versi Anda, ya udah sama-sama puas minimal kan? Masuk akal, masuk akal. Simple ya kalau berdua. Nah, tapi begitu pemainnya jadi 3 atau lebih, N sama dengan 3, hubungan emas tadi tuh putus. Hah? Putus gimana? Proposisi 15 titik sama contoh 15.2 itu nunjukin dengan jelas. Bisa banget kejadian pembagiannya udah proporsional, semua dapat minimal 1 N menurut ukuran masing-masing, tapi masih ada aja yang iri sama potongan orang lain. Serius? Cuma nambah 1 orang aja? Dari 2 ke 3, jaminan bebas iri tuh langsung hilang. Padahal semua udah dapat jatah proporsional. Wah ini gede implikasinya. Banget, kayak hukum fisika simpel yang tiba-tiba jadi rumit gara-gara nambah 1 partikel aja. Gila. Ini nunjukin banget ya betapa susahnya jaga harmoni, jaga rasa adil beneran kalau kelompoknya makin gede. Tepat. Kompleksitas interaksi sosial itu naiknya nggak linear. Nambah orang itu bukan cuma nambah variabel, tapi bisa mengubah dinamika dasarnya. Nah, selain 2 tadi, ada 2 kriteria lagi yang sering dibahas. Pertama, kesetaraan atau equitability. Kesetaraan. Beda lagi nih. Beda. Ini fokusnya apakah semua pemain dapat tingkat kepuasan subjektif yang sama dari potongan mereka. Jadi nilai utilitas yang mereka rasain itu sama. VI, AI sama dengan VJ, AJ untuk semua pasang pemain I dan J. Oh, jadi ini soal sama rasanya ya? Bukan soal minimal jatah atau nggak pengen punya orang lain. Bisa jadi semua sama-sama puas tapi dikit, atau semua dapat banyak tapi nggak sama rata. Bisa jadi, bisa aja semua dapat kepuasan yang setara di angka katakanlah 0,4, 40% mereka, tapi ada yang proporsional misal 3/3 sama dengan 33,3%, ada yang enggak. Atau bisa juga semua proporsional tapi tingkat kepuasannya beda-beda. Jadi ini kriteria yang beda lagi. Oke, jadi udah 3. Proporsional, bebas iri, setara. Yang keempat. Yang keempat itu efisiensi atau Pareto optimality. Ini konsep dari ekonomi loh. Pembagian itu efisien kalau nggak ada cara lain buat bagi ulang kue itu sehingga minimal 1 orang bisa dapat potongan yang lebih baik tanpa bikin orang lain jadi lebih buruk. Gimana tuh contohnya? Nggak ada nilai terbuang gitu. Betul. Intinya, kalau udah efisien nggak bisa lagi kita atur ulang biar si A lebih seneng tanpa ada yang dikorbanin, si B atau C jadi kurang seneng. Udah optimal pembagiannya dari segi pemanfaatan nilai total menurut semua pemain. Contoh 15.1 di buku itu nunjukin pembagian yang nggak efisien, di mana sebetulnya bisa diatur ulang biar semua lebih happy. Oke, jadi ada 4 nih. Proporsional, minimal jatah, bebas iri, nggak pengen punya orang lain, setara sama rasa, dan efisien, nggak ada yang mubazir. Nah, ini keempatnya bisa nyambung semua nggak? Atau malah sering bentrok? Misalnya, apakah kalau udah bebas iri cenderung efisien juga? Nah, itu dia tantangannya. Keempatnya ini bisa jalan sendiri-sendiri, independen. Malah kadang bisa bertentangan. Contoh 15.3 di buku itu sengaja dibikin buat nunjukin ini. Bisa aja pembagiannya proporsional dan efisien, tapi sama sekali nggak bebas iri dan nggak setara. Wah, Jadi, mencapai semua kriteria ini barengan itu seringkali susah banget atau bahkan nggak mungkin secara matematis, tergantung preferensi pemainnya gimana. Ini nunjukin kalau adil itu banyak sisi, dan seringkali kita harus milih, harus ada trade-off. baik, baik. Peta konsep adilnya udah lebih jelas nih. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara ngewujudinnya? Ada prosedur langkah demi langkahnya nggak? Semacam algoritma atau protokol gitu buat mencapai minimal yang dasar deh, kayak proporsionalitas. Ada dong. Teori permainan nggak cuma ngasih definisi, tapi juga mikirin caranya, mekanismenya. Ada beberapa protokol klasik yang terkenal banget. Buat kasus paling simple, 2 orang, N sama dengan 2, ada potong dan pilih, cut and choose. Oh ini, yang satu motong, satu milih. Persis. Intuitif banget kan? Pemain satu motong kue jadi 2 bagian yang menurut dia nilainya sama persis, 50-50. Terus,
Pemain 2 tinggal pilih salah satu potongan yang menurut dia lebih bagus, atau ya minimal sama bagusnya lah. Ini mah cara dari zaman kecil ya. Kalau saya yang motong, pasti saya hati-hati banget biar nggak dapat sisa yang jelek. Kalau teman saya yang motong, wah mata saya awas milih yang paling gede kelihatannya. Haha, ada teorinya ternyata ya. Betul, intuisinya kuat banget. Protokol ini dijamin hasilnya proporsional dan karena cuma berdua, otomatis bebas iri juga. Tapi, ya itu, kayak di contoh 15.4, hasilnya belum tentu setara. Bisa jadi pemain 2 merasa dapat 60% nilai kue, sementara pemain 1 ya cuma 50% versinya dia. Dan juga belum tentu efisien. Mungkin ada cara potong lain yang bisa bikin dua-duanya lebih senang. Oke, itu kalau berdua. Kalau bertiga gimana? Kan tadi katanya langsung lompat kompleksitasnya. Ada protokolnya juga? Ada. Untuk 3 orang, N sama dengan 3, salah satu yang terkenal itu protokol pembagi tunggal, Lone Divider Protocol. Ini idenya dari Hugo Steinhaus, matematikawan Polandia. Gini caranya, Gimana tuh? satu orang dipilih jadi pembagi, misal si Amy. Amy ini motong kue jadi 3 bagian yang menurut dia nilainya sama rata, persis 1/3 masing-masing. Oke, dia udah puas sama potongannya. Terus? Terus, 2 pemain lain, sebut aja Budi sama Cici, ngeliatin 3 potongan itu. Mereka masing-masing nentuin potongan mana aja sih yang menurut mereka nilainya minimal 1/3. Potongan yang dianggap oke ini disebut acceptable. Jadi mereka nandain mana aja yang mereka mau terima. Iya, bisa Viara, bisa terbuka. Nah, alokasinya nanti tergantung dari pilihan mereka ini. Ada beberapa skenario detail di buku, tergantung berapa banyak potongan yang acceptable buat Budi dan Cici. Terus apakah pilihan mereka ada yang sama atau enggak? Tapi intinya, selalu ada cara buat ngasih 1 potongan yang acceptable ke Budi, 1 ke Cici, dan sisanya buat Amy. Kan Amy dari awal udah nganggep semua potongan nilainya 13. Cukup cerdik ya caranya. Protokol ini jaminannya apa? Proporsional juga. Dijamin proporsional. Setiap orang pasti dapat bagian yang dia nilai minimal 13. Kelebihan lainnya, cuma butuh 2 kali potong buat jadi 3 bagian. Minimal banget. Tapi, bebas iri gak? Kan tadi kita udah singgung, susah banget bebas iri buat N sama dengan 3. Nah, tebakan Anda tepat. Protokol pembagi tunggal ini tidak menjamin bebas iri. Bisa banget kejadian. Misal Budi dapat potongan X yang dia anggap nilainya 13. Oke, proporsional aman. Tapi dia ngelirik potongan Y punya Cici, terus mikir, wah kalau gue dapat Y nilainya 40% nih buat gue. Nah, itu kan iri namanya. Gitu ya. Jadi proporsional aman, tapi potensi drama karena iri masih ada. Oke. Terus kalau lebih banyak lagi orangnya, 4, 5, atau N orang gitu, ada juga protokolnya buat jamin proporsionalitas? Ada beberapa. Untuk N pemain, N sama dengan 3, salah satu yang cukup terkenal itu protokol pengurang terakhir, Less Diminisher Protocol. Ini idenya dari Banach sama Knaster. Caranya agak unik nih. Gimana tuh uniknya? Gini, pemain 1 motong sepotong kue yang menurut dia nilainya pas 1N. Oke, misal berlima, dia potong 1/5 versinya dia. Betul. Potongan ini terus diedarkan ke pemain berikutnya, pemain 2, 3, dan seterusnya. Nah, tiap pemain punya pilihan. Kalau dia rasa potongan itu kegedean, lebih dari 1N buat dia boleh mengurangi atau ngetrim potongan itu biar nilainya jadi pas 1N menurut dia. Sisa trimnya dibalikin ke kue utama. Oh, jadi dikecilin biar pas 1N versi si pengurang. Terus potongannya gimana? Potongan itu yang mungkin udah dikecilin beberapa kali, terus aja muter. Nah, pemain terakhir yang ngetrim potongan itu, dialah yang berhak ngambil potongan tersebut. Terus dia keluar dari permainan putaran itu. Kalau nggak ada yang ngetrim sama sekali, ya pemain 1 yang ambil. Wah, kayak lelang mundur ya. Yang nawar paling kecil yang dapat. Terus diulang? Iya, prosesnya diulang buat sisa kue dan sisa pemain, N-1 pemain. Gitu terus sampai semua dapat bagian. Jaminannya apa nih protokol ini? Ini menjamin proporsionalitas. Yang ngambil potongan si pengurang terakhir kan pasti dapat bagian yang dia nilai pas 1N. Kecuali pemain terakhir di putaran final bisa dapat lebih. Tapi ya kayak lone divider, ini nggak jamin bebas iri. Yang dapat duluan bisa aja iri sama sisa kue yang dibagi belakangan. Juga belum tentu setara atau efisien. Terus kalau banyak yang ngetrim, bisa jadi banyak banget potongan kecil-kecil nantinya. Agak ribet mungkin prakteknya. Ada alternatif lain nggak buat N orang? Yang mungkin lebih simpel potongannya?
Ada, namanya solusi pisau bergerak Dubin-Spanier. Dubin-Spanier Moving Knife Solution. Ini konsepnya visual banget. Pisau bergerak. Gimana tuh? Bayangin ada pisau lurus, gerak pelan-pelan melintasi kue dari kiri ke kanan gitu. Oke. Semua pemain ngeliatin pisau itu bergerak, begitu ada pemain yang merasa, nah, bagian kue di sebelah kiri pisau ini nilainya pas 1N buat gue, dia harus langsung teriak, stop! Wah, aduh cepet ya. Iya, semacam adu cepat berdasarkan penilaian subjektif. Pemain pertama yang teriak stop, itu langsung dapat potongan di sebelah kiri pisau, terus dia keluar. Terus sisanya? Prosesnya diulang lagi dengan sisa kue dan sisa pemain N-1 pemain. Pisau merak lagi dari kiri ke kanan di sisa kue itu. Terus aja sampai tinggal satu pemain terakhir, dia otomatis dapat sisa kue terakhir. Keren juga idenya. Kelebihan sama kekurangannya apa? Kelebihannya, ini menjamin proporsionalitas. Dan secara teori, cuma butuh N-1 kali potong. Jumlah minimal buat bagi jadi N bagian. Jadi lebih rapih potongannya dibanding last diminisher mungkin. Tapi kekurangannya mirip. Nggak dijamin bebas iri. Yang keluar duluan bisa iri sama yang dapat belakangan. Dan jelas nggak setara, pemain terakhir bisa jadi dapat sisa kue yang nilainya jauh lebih gede dari 1N buat dia. Oke deh. Jadi kalau dirangkum soal proporsionalitas nih, ini kriteria dasar, relatif bisa dicapai pakai macam-macam cara, mau berdua, bertiga, atau banyak orang, tapi seringkali ngorbanin kriteria lain kayak bebas iri, setara, atau efisien. Dan beberapa cara potongnya bisa jadi ribet ya. Baik, proporsionalitas itu penting ya sebagai dasar. Tapi kayaknya tadi kita setuju, bebas iri itu rasanya kayak standar emasnya gitu ya. Keadilan yang beneran. Nah, tadi kan kita udah lihat betapa susahnya mencapai ini buat 3 orang atau lebih pakai protokol yang tadi. Ada nggak sih cara yang memang dirancang khusus buat menjamin bebas iri? Paling nggak buat 3 orang dulu deh. Jawabannya ada. Dan ini salah satu pencapaian penting loh di teori ini. Ada protokol namanya protokol Selfridge-Conway. Nah ini secara signifikan lebih kompleks dibanding lone divider. Lebih rumit ya? Jauh, tapi pejannya memang lebih tinggi, menjamin bebas iri untuk 3 pemain. Mungkin kita nggak usah terlalu detail ya langkah teknisnya gimana, soalnya berlapis banget. Tapi ide kuncinya gini. Oke, gimana ide kuncinya? Protokol ini ada beberapa tahap. Mulainya agak mirip lone divider. Pemain 1 potong jadi 3 bagian, sama versinya dia. Tapi terus, pemain 2 itu nggak cuma milih. Dia punya hak buat ngetrim potongan yang menurut dia paling gede, biar nilainya sama dengan potongan terbesar kedua menurut dia. Nah, sisa trimnya ini, serpihannya ini nggak dibuang, disimpan dulu. Oh, ada sisa potongan disimpan. Terus? Terus, ada urutan pemilihan potongan utama yang aturannya spesifik banget, agak rumit. Tujuannya buat ngatur siapa ngambil apa, termasuk siapa yang mungkin harus ngambil potongan yang udah ditrim tadi, biar potensi iri dari awal udah dicegah. Nah, terakhir, potongan trimming yang disimpan tadi, itu dibagi lagi di antara mereka bertiga, pakai prosedur potong pilih tambahan yang juga dirancang hati-hati banget. Wow, jadi ada potong awal, terus ada trim, terus milihnya ada aturan khusus, terus sisa trim dibagi lagi. Ini kedengeran kayak operasi bedah mitro ya, presisi banget. Hahaha, bisa dibilang gitu. Kerumitan ini ada tujuannya. Tiap langkah, tiap aturan itu dirancang secara logis buat nutup celah di mana rasa iri bisa muncul di antara 3 orang ini. Hasil akhirnya, kalau prosedurnya diikutin benar, itu pembagian yang dijamin bebas iri. Nggak ada pemain yang bakal merasa potongan temennya lebih bagus dari punya dia. Ini luar biasa sih. Fakta bahwa kita butuh prosedur serumit ini cuma buat mastiin 3 orang nggak saling iri pas bagi-bagi sesuatu, itu benar-benar nunjukin betapa dalamnya masalah yang kelihatannya sepele ini ya. Betul sekali. Terus, gimana kalau 4 orang atau lebih? Ada jaminan bebas iri juga nggak? Nah, buat N sama dengan 4 atau lebih, tantangannya jauh lebih gede lagi. Nemuin protokol bebas iri yang jumlah langkahnya itu terbatas, maksudnya nggak butuh langkah tak terhingga atau terbantung serumit apa penilaian pemain, itu masalah yang susah banget. Baru relatif belum lama ini dipecahkan sama Brahms dan Taylor. Protokol mereka jauh lebih kompleks lagi dari Selfridge-Conway. Ya ampun. Ini negasin lagi poin tadi, mencapai keadilan sempurna kayak bebas iri, itu jadi eksponensial lebih sulit begitu jumlah pihaknya nambah. Jadi, dari urusan motong kue yang kelihatannya simpel,
Kita jadi belajar gimana teori permainan ngasih bahasa dan alat buat definisiin adil itu secara lebih tajam ya. Ada proporsional, bebas iri, setara, efisien, terus juga gimana ngerancang mekanisme buat mencapainya. Pelajaran utamanya mungkin, ya adil itu nggak satu macam, banyak dimensinya. Dan buat mencapai yang lebih tinggi kayak bebas iri, butuh usaha dan kerumitan yang jauh lebih gede, apalagi kalau ramean. Tepat sekali. Dan ini bukan cuma soal teori atau urusan dapur loh. Implikasinya luas banget. Konsep-konsep ini relevan banget di dunia nyata yang kompleks. Contohnya kayak gimana tuh? Ya, kayak alokasi sumber daya publik yang terbatas, misalnya anggaran negara, atau frekuensi radio, pembagian aset bisnis atau warisan, negosiasi perjanjian internasional, katakanlah soal kuota nangkep ikan, atau bagi sumber daya air antar negara, sampai penyelesaian sengketa perceraian. Bener juga ya. Ngerti bedanya antara hasil yang cuma proporsional sama yang benar-benar bebas iri, itu bisa jadi kunci buat bikin solusi yang nggak cuma efisien, tapi juga stabil secara sosial, karena diterima sebagai adil sama semua pihak. Seringkali konflik itu berkepanjangan karena gagal mikirin aspek keadilan prosedural ini. Wah, ini benar-benar ngasih perspektif baru ya. Penelusuran kita hari ini soal seni dan sains bagi kue secara adil ini mungkin jadi mancing pertanyaan buat Anda bawa pulang nih. Setelah tahu macam-macam definisi adil ini dan betapa rumitnya mencapai beberapa di antaranya, gimana ini ngubah cara Anda ngelihat situasi bagi-bagi dalam hidup Anda? Pertanyaan bagus. Mungkin pembagian tugas di tim kerja Anda, penggunaan fasilitas barang di lingkungan rumah, alokasi anggaran rumah tangga, atau bahkan cara Anda bagi waktu Anda sendiri buat macam-macam prioritas. Definisi adil yang mana? Proporsional, bebas iri, setara, atau efisien yang rasanya paling penting buat Anda di konteks-konteks itu. Dan jangan-jangan prioritasnya beda-beda ya, tergantung situasinya. Sebuah perenungan yang menarik. Mungkin memang adil yang ideal itu kontekstual ya, nggak bisa satu ukuran buat semua. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga ada percikan aha yang bisa Anda petik ya. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.